Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memulai kuliah. Mata kuliahnya namanya Manajemen Industri. Nah, pokok bahasan yang kita bahas masih di sini adalah pengantar kuliah atau pengenalan kuliah, belum membahas tentang materi. Nah, materinya akan kita bahas minggu depan. Ini hanya pengantar saja. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Ini angkatan 2021, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, ini nama lengkap ya, sudah saya tuliskan di sini, nama lengkap saya. Ini tempat tanggal lahir saya di sini. Ini alamat di Jogja. Pekerjaan utama ini adalah kegiatan saya selain di kampus. Untuk mata kuliah nanti bisa diakses videonya melalui channel YouTube saya di sini. Saya kira itu ya untuk biodata singkat, tidak perlu saya Untuk panjang. kota piro kan ngono lah. Oke ya, kita lanjut. Nah, tujuannya apa kuliah ini? Tujuan mata kuliah ini adalah mungkin bagi teman-teman yang belum paham atau belum jelas ya, tentang apa sih manajemen industri. Harapannya setelah kuliah ini Anda bisa lebih jelas. Anda menjadi lebih paham ya. Anda menjadi lebih familiar dengan ilmu yang namanya manajemen industri. Nah, dengan kejelasan, dengan kefahaman, ini nanti bisa menjadi bekal bagi Anda semua dalam memasuki dunia kerja. Ini yang menjadi tujuan kita. Nah, untuk teman-teman semuanya, channel kuliah nanti sudah saya sediakan lewat video YouTube. Video YouTube-nya, ini nama channel saya. Nanti Anda bisa cari di playlist. Dari playlist nanti Anda bisa cari manajemen industri. Nah, di situ nanti ada banyak video-video yang bisa kita lihat ya, bisa kita akses ya terkait dengan materi-materi yang ada di situ. Nah, untuk yang kedua yaitu buku referensi. Buku referensi utama saya menggunakan buku manajemen industri yang saya tulis sendiri. Jadi ini buku sudah saya tulis sejak tahun berapa ini? 2018. Untuk buku nanti soft copy-nya sudah saya upload di Bismart. Anda bisa download. Ada di Bismart. Ada juga nanti di blog saya. Atau juga Anda bisa akses di mesin pencari Google. Cari saja buku manajemen industri yang penulisnya saya. Nah, buku ini diterbitkan oleh UNY Press di sini. Nah, saya harapkan nanti buku ini menjadi buku pegangan wajib. Jadi kalau Anda semua ingin mengikuti kuliah ini, salah satu indikator keseriusan Anda mengikuti kuliah ya pertama adalah Anda megang buku panduan utama. Nah, buku panduan bisa dicetak nanti ya, silakan nanti Anda bisa menghubungi Ibu Sally, nomor HP-nya ini dari UNY Press, bisa dicetak secara kolektif. Untuk soft file-nya Anda bisa download sendiri, silakan ya. Nah, buku ini adalah buku wajib. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Oke ya, ini terkait dengan buku referensi utama.
Nah, yang berikutnya, tadi sudah saya jelaskan tujuannya untuk apa kita kuliah. Jadi kita kuliah tujuannya adalah untuk menambah wawasan, menambah ilmu, menambah kompetensi. Tujuan lain yaitu ya menambah apa? Teman ya, menambah relasi yang mungkin tadinya Mbak Zahra dengan Mbak Gaifni nggak kenal, sekarang jadi kenal ya, dengan Mas Adi, Mas Rizal dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan tujuan selain kita menambah ilmu, tapi tujuan utama ini bukan tujuan utamanya mencari teman ya. Kalau mencari teman ya tidak harus kuliah. Kuliah itu adalah menambah ilmu. Nah, ilmunya bentuknya apa? Ilmu di dalam perkuliahan bentuknya ada tiga. Ada ilmu yang sifatnya kognitif berupa pengetahuan. Yang kedua, ilmu yang bentuknya keterampilan. Dan ilmu yang ketiga berupa afektif, sikap minat. Kalau sekarang bicara namanya adalah etika. Ini yang sekarang banyak disorot ya. Setiap kuliah mesti saya jelaskan tentang ketiga aspek ini. Saya tidak ingin mahasiswa UNY hanya pinter kognitifnya saja atau pinter keterampilannya saja atau hanya pinter afektifnya saja. Itu tidak cukup. Jadi ketiganya ini harus melekat. Kognitifnya itu baik ya, keterampilannya baik dan afektifnya juga baik. Atau yang kita kenal dengan istilah etika. Nah, sekarang ini banyak keprihatinan dari para akademisi. Karena sekarang ya ditengarai adanya degradasi etika. Apa itu etika? Nah, mestinya nanti ada mata kuliah etika profesi. Kalau di pendidikan mekatronika saya nggak ngerti apakah ada atau tidak. Kalau di teknik elektro itu ada mata kuliah namanya etika profesi. Nah, kalau yang belum ngerti tentang masalah etika profesi seperti apa, nanti bisa lihat ya di video YouTube saya yang membahas tentang etika profesi. Ini penting. Jadi bukan hanya sekarang saja mengenai etika ini digaungkan. Ini sudah sejak lama. Sejak saya mengajar di UNY tahun 2000, ini sudah setiap kali kuliah selalu saya gaungkan ketiga aspek ini. Mungkin Anda belum terlalu familiar dengan ketiga aspek ini. Nah, oleh karena itu ini penting. Setelah nanti Anda lulus, Anda menjadi guru, Anda menjadi pimpinan di perusahaan, Anda menjadi pimpinan di pemerintahan, Anda menjadi pengusaha, Anda menjadi entrepreneurship, atau Anda menjadi apapun profesi yang akan Anda pilih, maka untuk bisa sukses, kita harus memiliki ketiga aspek ini. Pengetahuan, keterampilan, dan afektif. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Bisa, Paham? Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk pengetahuan. Jadi nanti kita kuliah pengetahuannya yang saya harapkan itu minimal Anda bisa mencapai level ini. Mulai dari how to remember, naik menjadi how to understand, naik lagi menjadi how to apply, naik menjadi how to analyze, naik menjadi how to evaluate, dan yang paling penting Anda bisa mengembangkan kreativitas. Jadi kalau kita belajar ya kita harus mencapai level paling tinggi dari sebuah pembelajaran. Apa indikator kita sudah belajar, maka kemampuan kreativitas kita itu naik. Harapannya dengan kenaikan ya kreativitas kita, kita bisa menemukan metode-metode baru, menemukan hal-hal baru, mengembangkan hal-hal
yang tadinya sudah ada belum optimal menjadi lebih baik. Nah, ini yang diharapkan. Ini terkait dengan masalah apa? Knowledge. Yang kedua, terkait dengan skill. Ya. Terkait dengan skill apa sih yang akan kita capai? Di awal biasanya orang mengembangkan skill dasarnya dari how to imitate, meniru, imitasi. Setelah kita melakukan imitasi, maka kita melakukan manipulasi. Setelah kita mampu melakukan manipulasi, kita meningkat menjadi presisi. Meningkat lagi menjadi artikulasi, dan harapannya kita bisa masuk ke tahap yang lebih tinggi, yaitu naturalisasi. Ini terkait dengan skill. Oke ya, yang terkait dengan attitude atau etika, Mbak, perlu saya bahas. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Apa poin berikutnya? Yaitu tentang perkuliahan. Nah, perkuliahan, materi kuliah nanti bisa diakses di sini. Bisa diakses di Bismart. Nah, nanti linknya saya berikan. Sudah punya akses Bismart semuanya? Sudah, Pak. Yang kedua, ya, kalau Anda butuh video pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan, Anda bisa lihat di sini videonya. Nah, berikutnya terkait dengan penilaian. Apa sih penilaian yang nanti akan saya gunakan? Penilaian yang saya gunakan adalah penilaian yang sifatnya komprehensif, tidak hanya sepotong. Nah, faktornya apa? Ada nanti untuk proyek studi kasus, ya. Ada nanti aktivitas di kelas seperti hari ini presensi, ada nanti kuis untuk ujian singkat, ada nanti ujian mid semester, dan yang paling akhir ada ujian mid semester. Bagaimana supaya Anda dapat nilai A? Gampang. Untuk dapat nilai A nggak sulit. Tinggal Anda optimalkan semuanya. Kalau ada proyek atau tugas, studi kasus, Anda maksimalkan. Kuliah Anda maksimalkan. Jangan sering bolos. Kuis, kalau ada kuis, maksimalkan. Maka Anda harus siap ya setiap minggunya kalau nanti saya berikan kuis. Kalau nanti ada ujian mid, itu nanti dimaksimalkan dan ujian juga dimaksimalkan. Soal-soal yang nanti saya berikan itu ya sesuai dengan materi kuliah kita. Tidak mungkin nanti soalnya tentang yang lain. Paham ya? Maka kalau Anda punya bukunya, insya Allah nanti Anda bisa jawab. Dan nanti saya berikan beberapa latihan-latihan soal. Supaya nanti Anda bisa ngerti. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang apa yang kita bahas? Yang kita bahas materinya ini. Nah, ini di sini. Yang pertama itu adalah manajemen dan organisasi. Yang kedua, teori perkembangan manajemen. Yang berikutnya, sistem pengambilan keputusan sampai yang nomor 8. Nanti saya bagikan materinya ke Anda. Videonya nanti saya bagikan di YouTube. Supaya bagi yang belum ngerti nanti bisa tahu. Apa yang kesembilan? Yang kesembilan ini. Jadi materinya sudah jelas. Paham semuanya? Nah, bagaimana Paham, kuliahnya? Pak. Kuliahnya nanti mulai minggu depan kita bagi ya. Yang kelas ini nanti dibagi menjadi ada 26 orang ya. Kita bagi menjadi 13 kelompok. Satu kelompok maksimal 2 orang. Nah, nanti kita presentasi di sini. Materi-materi ini. Nah, silahkan nanti Anda presentasikan.
Jadi nanti yang memberikan materi itu salah satu kelompok, nanti kita diskusi, nanti saya pertajam di dalam perkuliahan. Kenapa saya menggunakan konsep ini? Supaya nanti Anda tidak hanya sekedar 3D, datang, duduk, diam. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, ya Anda harus siap untuk presentasi minimal satu kelompok. Dan nanti setiap orang saya minta untuk menyiapkan minimal satu pertanyaan. Jadi jangan sampai nanti ada orang presentasi kita tidak siap untuk bertanya. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, ini contoh-contoh ya materi yang apa namanya akan saya bawakan di sini. Jadi silakan kalau Anda nanti membuat presentasi dibuat, didesain sebaik mungkin. Misalkan begini, saya akan menyampaikan tentang materi yang pertama, organisasi dan manajemen. Apa itu definisi organisasi? Nah, menurut siapa di sini? Menurut KBBI apa? Menurut Chester E. Barnard gimana? Menurut Stephen Robin? Menurut Stoner? Menurut James Mooney? Ini contoh, ya. Nah, nanti kita simpulkan berdasarkan pendapat para pakar, ya, atau di beberapa referensi kita simpulkan. Jadi secara garis besar yang namanya organisasi itu ini. Kumpulan orang, organisasi itu kumpulan orang, bukan kumpulan hewan. Bukan kumpulan alat. Komputer dijajar-jajar semuanya, ya nggak akan jadi organisasi. Gimana Pak, kalau robot yang berkumpul Pak? Ya sama, itu bukan organisasi. Karena yang namanya organisasi adalah kumpulan orang. Syaratnya di sini orang yang berkumpul. Nah orangnya berapa? Bisa 2 atau lebih. Tapi kalau organisasi 2 orang ya, kalau sekarang nggak diakui, karena hanya 2 terlalu sedikit. Nah gimana? Orang yang berkumpul yang saling bekerja sama. Bekerjanya secara terstruktur. Bekerjanya tidak asal, bekerja bersama-sama bukan. Tapi terstruktur. Ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Ngapain mereka bekerja bersama-sama secara terstruktur dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang namanya adalah apa? Visi. Jadi yang namanya di organisasi selalu punya visi. Untuk mewujudkan visi maka dibuatlah misi. Untuk mencapai misi nanti dibuatlah program. Nah dari program itu nanti dibuatlah aktivitas. Nah aktivitas itu apakah sudah benar atau tidak dibuatlah indikator. Apakah aktivitas kita sudah benar atau belum? Nah ini terkait dengan organisasi. Apa manfaat organisasi? Banyak ya. Ini contoh. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Minggu depan yang presentasi nanti bisa ya salah satunya mengacu di sini. Nah terkait dengan manajemen, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen sebagai sebuah profesi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen sebagai profesi? Sebagai sebuah ilmu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu? Manajemen sebagai sebuah seni, karena manajemen itu tidak hanya sekedar ilmu, tetapi dia juga sebagai sebuah profesi dan juga sebagai sebuah seni. Contohnya gimana? Ya, ini salah satu tokoh. Menurut Mary Parker Follett, nah ini Mary Parker Follett seperti ini wajahnya. Mirip siapa ini? Ya, mirip karena ini perempuan ya kan, tidak mungkin mirip Mas Ahmad ya, tidak mungkin mirip Mas Abdullah ya, miripnya perempuan. Karena di sini banyak pakai jilbab ya, ini nggak pakai jilbab ya. Apa pendapat Mary Parker Follett terkait dengan manajemen? Manajemen adalah the art of getting things done through the others.
Apa itu artinya? Nanti dijelaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi manajemen sebagai sebuah art, sebagai sebuah seni. Kalau sekarang manajemen sebagai sebuah ilmu. Apa manajemen? Definisi manajemen sebagai sebuah ilmu itu apa? Ini salah satunya. Nanti bisa dijelaskan. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Menurut para tokoh. Ya. Ini menurut John Terry. Bukan backnya Chelsea ya. John Terry. Ini menurutnya Henrik Fayol. Ini menurutnya Gulick. Dan ini menurut pendapat Urwitz. Yang namanya manajemen harus ada planning, organizing, actuing, controlling, ya, commanding, coordinating, reporting, budgeting, commanding, dan lain sebagainya. Bisa difahami sampai di sini semuanya? Nah, bagaimana peran manajemen dalam sebuah organisasi? Organisasi punya sumber daya. Apa sumber dayanya? 7M. Apa 7M itu? Man, money, material, machine, dan lain sebagainya. Nah, organisasi pasti punya tujuan. Bagaimana mencapai tujuan secara efektif dan efisien? Maka dibutuhkanlah proses manajemen. Prosesnya apa? POAC tadi. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, tadi terkait dengan 7M. Apa sih 7M itu tadi? Yang pertama apa? Man. Apa itu man? Jelaskan. Yang kedua apa? Money. Apa itu money? Yang ketiga adalah material. Yang keempat adalah methods. Yang kelima adalah machine. Yang keenam itu adalah market. Yang ketujuh itu adalah minutes. Apa artinya ini? Nanti silakan Anda perdalam. Anda baca di buku. Supaya Anda bisa memahami dengan baik. Nah, bagaimana proses yang ada di organisasi? Di manajemen. Nah, kita bisa lihat. Ini adalah sumber dayanya. Ini adalah planningnya. Ini planning man-nya, ini planning money-nya, planning material-nya, sampai ke planning minutes-nya. Ini untuk organizing-nya, ini untuk actuating-nya, ini untuk controlling-nya. Bagaimana ya manajemen ini agar bisa menghasilkan tujuan organisasi ini tercapai secara efektif dan efisien. Ini tantangannya. Kalau Anda nanti bekerja di pemerintahan, bagaimana nanti pemerintahan itu efektif dan efisien? Anda bekerja di sekolah, bagaimana sekolah itu bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien? Bagaimana nanti kalau Anda bekerja di perusahaan, mencapai tujuan secara efektif dan efisien? Ini tantangan, tidak mudah. Tidak semua orang bisa, eh? Nah, maka di sini butuh ilmu manajemen. Nah, apa komponen dari manajemen? Tiga komponen utama manajemen. Yang pertama adalah proses pengelolaan atau proses manajemen. Tadi ada POAC, ya. Yang kedua ada sumber daya, ini 7M. Yang ketiga ada tujuan organisasi yang dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ini ya terkait dengan komponennya. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif adalah doing the thing right. Doing the right things. Mengerjakan sesuatu yang benar. Apa sih maksudnya mengerjakan sesuatu yang benar? Jadi yang dikerjakan adalah sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang salah. Apapun aktivitasnya harus dikerjakan dengan benar. Ya. Yang kedua adalah apa? Efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien? Efisien adalah doing thing right. Ya. Mengerjakan sesuatu dengan
benar. Jadi kita harus bekerja, mengerjakan yang benar dengan cara yang benar. Tidak boleh kita mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang salah. Atau sebaliknya, mengerjakan sesuatu yang salah dengan cara yang benar. Itu tidak diperkenankan di dalam ilmu manajemen. Ya. Nah, indikatornya efisien apa? Indikator efisien biasanya diukur berdasarkan ya beberapa aspek. Yang pertama apa? Caranya paling mudah, biayanya paling murah, waktunya paling singkat, bebannya paling ringan, jaraknya paling pendek. Nah, ini adalah indikator apakah kegiatan yang kita lakukan di dalam sebuah manajemen itu efisien. Nah, nanti silakan dijabarkan ya. Ini hanya pengantar saja, saya nggak mengisi waktu yang lama ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini planning, ini organizing, ini actuating, ini controlling. Bagaimana hubungan antar bagian ini? Ya, silakan nanti Anda jabarkan secara detail. Apa itu planning? Apa itu organizing di sini? Apa itu struktur organisasi? Contohnya seperti ini. Apa itu actuating? Apa itu controlling? Nah, di sini nanti Anda jelaskan terkait dengan ini. Ini inti-inti dari mata kuliah manajemen. Jadi nanti jangan sampai Anda nggak ngerti ya. Konsep manajemen nggak ngerti. Ini bisa parah ya. Karena ilmu manajemen saya yakin adalah ilmu yang paling banyak digunakan oleh manusia. Terutama manusia-manusia yang terdidik. Anda nanti akan banyak berhubungan dengan ilmu manajemen. Mungkin ilmu-ilmu yang lain nggak banyak digunakan. Paham ya ini ya? Nah, bagaimana manajemen di dalam praktek? Dalam praktek itu seperti apa manajemen itu? Termasuk nanti klasifikasinya berdasarkan hierarki atau berdasarkan fungsinya. Ada top management, ada middle management, ada first line management. Contohnya apa? Kalau di top level management, Anda nanti kenal ya, ada CEO. Apa itu CEO? Ada COO, ya, ada MD, ada presiden, ada chairman. Kalau di universitas ada rektor dan lain sebagainya. Apa itu middle level management? Contohnya seperti ini. Apa itu low level management atau first line management? Ya, ini contoh. Bisa difahami semuanya? Nah, ini contoh manajemen puncak atau top management. Manajemen yang berada di atas. Ini adalah manajemen yang ada di tengah. Ini manajemen yang ada di bawah. Ini contohnya. Ya. Kalau di kampus, ya ketua jurusan itu masuk low management atau manajemen level bawah. Ketua program studi, lurah, supervisor, mandor, dan lain sebagainya. Ya. Ini yang terkait dengan untuk ya manajemen level yang paling bawah. Nah, bedanya apa terkait dengan kompetensi masing-masing level manajemen tadi? Kalau Anda ingin berada di manajemen level atas, mau tidak mau, Anda harus menguasai lebih banyak di sini. Konseptualnya lebih banyak. Hubungan manusiawinya sekian, operasional lebih sedikit. Kalau level bawah yang paling banyak adalah operasional. Kalau level menengah yang paling banyak ada di sini. Ini bedanya. Jadi kalau di kaprodi, di jurusan, ya dia lebih banyak operasional. Lurah banyak operasional. Tapi kalau sudah ke gubernur, presiden, itu kebijakan. Jadi kalau jadi presiden, ya jangan bagi-bagi bansos sendiri. Itu lucu. Karena itu mengambil manajemen level bawah. Kalau yang bagi-bagi bansos mestinya adalah siapa?
Ya cukup Pak Lurah itu ya. Ketua RT terlalu mahal kalau pimpinan nasional mengerjakan pekerjaan yang levelnya operasional. Ini contoh kasus ya. Jadi kalau yang level bawah dilakukan bawah, level menengah dilakukan menengah, level atas apa? Level atas mikirnya kebijakan. Gimana supaya pengangguran menurun? Itu yang mikir level atas. Bukan level bawah mikir gimana pengangguran menurun. Ini salah kaprah. Maka untuk apapun profesi kita, kita harus ngerti manajemen. Kalau nggak ngerti manajemen, bubar. Ya, bisa dipahami semuanya? Nah, apa saja keterampilan yang dibutuhkan seorang manajer? Ada konseptual skill tadi. Apa itu konseptual skill? Nanti dijelaskan di sini. Apa itu human skill? Sudah saya jelaskan di sini. Apa itu technical skill? Nah, ini tadi ya, konseptual skill, human skill, dan technical skill, operational. Ya, ini penting. Nah, peran manajemen sebagai apa? Peran manajer itu sebagai otoritas formal, yaitu sebagai interpersonal, sebagai informan, dan sebagai pengambil keputusan. Nah, peran yang lain sebagai apa? Sebagai figurehead, ya, sebagai leader, sebagai liaison, dan lain sebagainya. Ya, sebagai monitor, ya. Jadi yang namanya pimpinan itu harus melakukan apa? Monitoring. Ini programnya jalan atau tidak. Sebagai diseminator, mendistribusikan informasi. Dan sebagai juru bicara. Nah, yang berikutnya untuk decision role, ya, peran pengambilan keputusan, ya ini. Entrepreneurship, disturbance handler, resource allocator, negosiator, dan lain sebagainya. Apa ini semua? Nanti silakan ya. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang manajer yang sukses? Contohnya siapa sih manajer yang sukses? Karena ini masa politik, saya nggak ngambil contoh tokoh politik. Saya ngambilnya tokoh profesional aja. Anda kenal tokoh-tokoh bawah ini nggak kira-kira? Ini siapa ini? Steve Jobs, Pak. Steve Jobs, ya. Mantap. Yang kedua, Mark Mark Zuckerberg, Pak. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ngerti ya? Yang nomor ini, Jack Ma, Pak. Jack Ma, ya. Mungkin yang ini yang gundul siapa ini? Jeff Kenal nggak? Bezos. Bezos. Ya, oke ya. Dan tokoh yang lain. Gimana mereka bisa sukses? Yang pertama ya jelas punya pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik tidak harus S3 seperti saya. Tidak harus S2, tidak harus S1. Tetapi pendidikan yang baik. Contohnya siapa? Susi Pujiastuti. Lulusan SMP, anak buahnya adalah profesor doktor. Tidak selalu pendidikan yang baik harus yang formal. Ya. Yang kedua, punya visi yang tinggi, visioner. Punya experience, menjunjung tinggi etika. Nah, ini penting. Tidak ada pemimpin yang tidak beretika itu akan sukses. Maka ini harus Anda pelajari dari sekarang. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang sukses, menjadi manajer yang sukses, harus mengedepankan etika. Yang berikutnya kita harus punya dimensi internasional, punya kemampuan dalam memecahkan masalah, peka terhadap perubahan, dan punya kemampuan komunikasi yang baik. Apalagi, ini kalau saya tuliskan mungkin ada ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Nah, ini yang paling penting. Ya. Oke ya, saya kira itu sebagai pendahuluan. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Baik, perkenalkan nama saya Juan Ega Saputra. Pak, saya izin bertanya apabila nanti misalnya untuk ada mahasiswa yang sedang magang di luar atau magangnya di luar Jogja begitu, apakah kuliahnya bisa ada hybrid atau setengah offline, setengah online atau diwajibkan tatap muka terus ya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Juan Ega Saputra. Nah, khusus bagi mahasiswa yang magang, ada berapa ini? Kemarin udah kontak ke saya ya, beberapa mahasiswa magang, ya nanti kita kasih kompensasi. Tidak harus kuliahnya luring, boleh kuliahnya daring. Atau nanti boleh tidak kuliah, nanti mengerjakan project ya, tapi ujian tetap. Paham ya? Jadi ini dispensasi bagi yang sedang magang. Nah, tetap Baik, nanti presensi tetap dilakukan setiap minggunya ya. Nah, nanti saya berikan apa namanya token. Kalau enggak ya nanti saya entry manual. Karena kalau enggak presensi nanti enggak bisa ujian ya. Begitu ya Mas Ega ya. baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, jadi nanti yang magang wajib komitmen dan konsisten. Jangan ngilang. Kalau ngilang ya nilainya nanti ngilang juga ya. Saya ngikuti Anda aja ya. Tolong dijaga komitmen dan konsistensinya ya. Saya kasih apa namanya rukhsah atau keringanan, tapi nanti jangan keringanan itu disalahgunakan ya. Karena ada beberapa kemarin ya, ada mahasiswa yang sudah dikasih keringanan malah ngilang. Datang-datang sudah selesai. Pak, mau minta nilai kemarin gimana kebijakannya? Waduh, nih saya kadang-kadang nggak bisa karena waktunya mepet. Waktu kurang semalam nodong saya, ya kan? Minta itu, ya mau kasih tugas bisa apa dalam waktu semalam, ya kan? Bisa dipahami ya, Mas Juan ya. Jadi nanti proaktif yang ikut magang, kalau saya tidak memberikan tugas ya, Pak, tugas saya apa? Proyek saya apa yang harus saya keluarkan supaya nanti ya saya bisa mendapatkan nilai. Begitu ya, paham ya? Baik, paham Pak. Oke, Baik, ada yang Pak. lain silakan. Cukup hari ini? Eh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Husain Akbar Rahman. Berkaitan dengan materi-materi tadi kan dari kami kan itu presentasi kan, Pak. Itu setiap kelompok itu mempresentasikan satu materi di atas atau semua kelompok itu berpresentasi materi yang sama di minggu pertama itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau semua kelompok presentasi yang sama, nanti waktunya tidak cukup. Jadi nanti satu kelompok hanya mempresentasikan materi sesuai yang ada di sini. Jadi misalkan begini ya, kelompok satu hanya presentasi materi yang pertama saja. Nggak usah mempresentasikan materi yang lain. Kelompok dua demikian, kelompok tiga ini. Ya, ini contoh. Nah, nanti mohon ketua kelasnya siapa? Tolong dibuatkan kelompok yang presentasi materi ini minggu depan siapa, ini minggu depannya siapa, terus sampai nanti materi yang keberapa ini? Ke-15 ya. Paham ya? Jadi cukup satu saja. Nggak usah semuanya. Kalau semuanya presentasi ya waktunya terlalu lama. Oke, ada yang lain silakan. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Nah, yang terakhir saya sampaikan ya bahwa untuk nilai ya, saya pada dasarnya tidak senang memberi nilai jelek. Jadi Pak Ali tidak senang memberikan nilai jelek ya. Tapi kalau Anda tidak mau diberi nilai baik, ya terpaksa, ya kan? Paham ya? Jadi kalau ada yang nilainya jelek, itu karena apa? Memang Anda tidak mau diberi nilai apa? Baik. Bisa dipahami semuanya? Asalkan Anda mengikuti semua ya yang telah kita sepakati di awal, insya Allah nilai pasti akan keluar ya.
dan insya Allah nilainya baik ya. Tapi kalau Anda memang tidak mau, misalkan nggak pernah ikut kuliah, proyek nggak dikerjakan, ujian nggak ikut, ya nilainya mau dikasih apa? Bingung Pak Alinya kan? Jadi nanti dengan terpaksa ya nilainya apa adanya. Demikian ya untuk penutup hari ini. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Silakan nanti untuk buku dikelola oleh apa namanya ketua ya. Silakan kalau mau cetak buku. Kalau soft copy-nya nanti silakan ada download free ya. Kalau masalah pencetakan buku nanti berhubungan dengan apa namanya UNY Press, bukan ke saya ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bro. Oke, sama-sama.